Yang satu ada di Temboro, yang satu ada di Madiun, tapi rasanya selalu dekat. Karena apa? Didekatkan oleh rasa cinta. Maka cinta itu adalah rajanya sifat. Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa lebih dekat. Nah inilah, ini kita belajar ya teman-teman Mahabbatus Sholihin. Kita belajar rihlah ya, rihlah itu namanya tamasya ngaji. Pada umumnya orang tuh kalau tamasya itu anggapannya ya jalan-jalan, tapi ini bukan sembarangan. Setiap langkah kaki yang antum langkahkan demi untuk mengaji, maka tanah yang antum injak itu merasa bangga diinjak oleh orang-orang yang sedang mencari ilmu. Nah, kita ini nanti habis ngaji nanti kita akan ziarah ke makam Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Kita ini cucunya yang menyusun Maulid Simtid Durar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini termasuk kuncinya kota Solo ya, beliau itu. Dan kita akan nanti insyaallah, mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada apa, kita ziarah ke makam Joko Tingkir. Joko Tingkir itu siapa? Nama aslinya Hadi Wijaya, atau nama lainnya Mas Karebet. Joko Tingkir ini beliau punya anak namanya Pangeran Benowo. Jadi ini yang di samping sini cucunya Joko Tingkir ya. Sebelum ketemu kakeknya, ketemu cucunya dulu ya. Nanti kita ziarah ke sana. Dan ini insyaallah semoga kita bisa rutin ya, 3 bulan sekali kita bisa rihlah, jalan-jalan ngaji di mana gitu, ziarah ya. Insya Allah kalau sudah diniati ada aja jalannya ya. Duit gampang, kertas itu ya. Yang penting mau dulu, nanti jalannya juga ada ya kan. Sesuatu itu kalau terlihat sulit, belajar kecilkan. Nah, itu amalan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, bila engkau menghadapi suatu hal besar, maka busungkan dadamu dan lihat hal itu kecil, maka dia akan kalah. Tapi kalau waduh ini ngaji sulun nih piron tak guys melarat tenang. Tapi gimana caranya? Kecilkan. Allah sekarang orang itu keluyuran sampai Saudi, Korea, Hong Kong, jadi babu orang Cina ya. Betah bertahun-tahun. Kenapa? Dia kecilkan demi anak, istri dan lain sebagainya. Ini cuma Solo kok, berat sekali. Saya rasa itu mukadimah dari saya, dan insya Allah kita agendakan 3 bulan sekali Gus ya. 3 bulan sekali kita jalan-jalan. Kita lihat nanti. Yang akhwat Ummu Zikrun, oh masya Allah, Zikrun itu bunyainya guys di sini. Alhamdulillah, lengkaplah semua. Sebelum kita ini, kemarin kita Mahabbatus Sholihin hatam Munfarijah. Berarti kita memulai kitab baru untuk dikaji, yaitu kitab Al-Burdah, dan kita muqaddimahkan di sini ya. Semoga padepokan Pangeran Benowo menjadi asbab kebaikan umat, menjadi asbab kebaikan Indonesia, umat Islam di Indonesia. Nah, sebelum saya mulai majelis, seperti biasa kita munfarijahan bersama. Kita niatkan seperti apa yang sudah saya katakan di dalam majelis, sering sekali saya ulang-ulang. Niat munfarijah, kita niat seperti Al-Imam Al-Ghazali dan orang-orang soleh niat ketika membaca Qasidah Al-Munfarijah. Kita ini sulit niat masalahnya. Kita ini sulit sekali niat, maka daripada diurai satu-satu panjang, sudah kita cukup singkat saja.
nawaina ma nawahu salafus soleh wal imam al-Ghazali ala qiraati hadhil qasidah al-mubarakah. Kami niat membaca qasidah munfaridah ini seperti niatnya orang-orang soleh yang membacanya, wabil khusus al-imam al-Ghazali. Udah mesti itu niatnya, kalau orang soleh itu mesti baik. Kita ini kan kadang niat untuk si Dewi Gang 7, lah sopon sok-sok tentukan. Udah, kalau sudah niat, ikut niat orang soleh, semua kebaikan itu kita sudah borong, karena kita ini sulit niat. Sementara innamal amalu binniyat, amal itu diterima tergantung niat seseorang. Nah, kita niat sebagaimana diniati, apa yang diniati oleh orang-orang soleh, wabil khusus Imam Al-Ghazali ketika membaca qasidah Al-Munfarijah yang barokah ini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-syiddatu awdat bil muhaji, ya Rabbi fa'ajil bil faraji, wal anfusu amsat fi harajin, wa biyadika tafrijul haraji, hajat li du'aka khawatiruna, wal wailu laha illam tahiji, ya man awadtal lutfa a'id adatika bil lutfil bahiji, aghlil dhandiqa wa shiddatahu, aftah ma sudda minal faraji, عجنا لجنابك نقصده, والأنفس في أوج الوهج, وإلى إفضالك يا أملي, يا ضيعتنا إن لم نعج, من للملهوف سواك يغيث, أو للمضطر سواك نجي, وإساءتنا أن تقطعنا عن بابك حتى لم نلج, فلكم عاص أخطى ورجاك أبعت له ما منك نجي, يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج, وعبادك أضحوا في ألم ما بين مكيريب وشجي, والأحشى صارت في حرق, والأعين غارت في لجج, والأعين صارت في لجج, غاصت في الموج مع المهج, والأزمة زادت شدتها, يا أزمة علك تنفرجي, جئناك بقلب منكسر, ولسان للشكوى لهج, وبخوف الزلة في وجل, لكن برجائك ممتزج, فكم استشفى مزكوم الذنب بنشر الرحمة والأرج, وبعينك ما نلقاه وما فيه الأحوال من المرج, والفضل أعم ولكن قد قلت ادعوني فلنبتهج, وبكل نبي نسأل يا رب الأرباب وكل نجي, وبفضل الذكر وحكمته, وبما قد أوضح من نهج, وبسر الأحرف إذ وردت, وضياء النور المنبلج,
وبسر أودع في بطن وبما في واح مع الزهد وبسر الباء ونقطتها من بسم الله لذي النهج وبقاف القهر وقوتها وبقهر القاهر للمهج وبفرد الماء وإساغته وعموم النفع مع الثلج وبحر النار وحدتها وبسر الحرقة والنضج وبما طعمت من التطعيم وما درجت من الدرج يا قاهر يا ذا الشدة يا ذا البطش أغث يا ذا الفرج يا رب ظلمنا أنفسنا ومصيبتنا من حيث نجي يا رب خلقنا من عجل فلذلك ندعو باللجج يا رب وليس لنا جلد أنا والقلب على وهج يا رب عبيدك قد وفدوا يدعون بقلب منزعج يا رب ضعاف ليس لهم أحد يرجون لدى الهرج يا رب فصاح الألسن قد أدحوا في الشدة كالهمج السابق منا صار إذا يعدو يسبقه ذو العرج والحكمة ربي بالغة جلت عن حيف أو عوج والأمر إليك تدبره فأغثنا باللطف البهج وادرج في العفو إساءتنا والخيبة إن لم تندرج يا نفس وما لك من أحد إلا مولاك له فعجي وبه فلذي وبه فعذي ولباب مكارمه فلجي كي تنصلحي كي تنشرحي كي تنبسطي كي تبتهجي ويطيب مقامك مع نفر أضحوا في الحندس كالسرج وارفعوا لله بما عهدوا من بيع الأنفس والمهج فهم الهادي وصحابته ذو الرتبة والعطر الأرج قوم سكنوا الجرعاء وهم شرف الجرعاء ومنعرج جاءوا للكون وظلمته عمت وظلام الشرك دج ما زال النصر يحفهم والظلمة تمحى بالبلج حتى نصروا الإسلام فعاد الدين عزيزا في بهج وعليه صلى الرب على مر الأيام مع الحجج وعلى الصديق خليفته وكذا الفاروق وكل نجي وعلى عثمان شهيد الدار وفا فرق أعلى الدرج وأبي الحسنين مع الأولاد كذا الأزواج وكل شجي أمال المال وعلى الحال وسار الساري في الدمج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم
عجل بالنصر وبالفرج واغفر يا رب لنادمها وله ربي أعلى الدرج واغفر يا رب لسامعها وله ربي أعلى الدرج واغفر يا رب لقارئها وله ربي أعلى الدرج واختم عملي بخواتمها لأكون غدا في الحشر نجي وإذا بك ضاق الأمر فقل الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج 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 يا رب فعجل بالفرج. Al-Fatihah. Ya, sambil diminum kopinya. Aku guys sudah candu ini sama kopi Penowo. Bolanya di Alhamdulillah. Sebelum saya mulai pembahasan kajian kitab Qasidah Al-Burdah Al-Mubarakah ini, saya akan cerita-cerita dulu mengenai tentang kisah di balik tersusunnya Qasidah Al-Burdah Syarifah. Qasidah ini begitu monumental sekali, disusun oleh Syekh Muhammad Al-Busiri. Beliau adalah seorang ulama dari Mesir. Beliau sendiri adalah murid seorang wali besar yang bernama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili. Beliau ini Syekh Muhammad Al-Busiri, beliau seorang ulama besar, diuji oleh Allah, terkena sakit stroke, sehingga badan beliau ini lumpuh separuh. Seluruh dokter-dokter, tabib-tabib terkenal dikerahkan untuk menyembuhkan ulama yang istimewa ini, tapi semua angkat tangan, putus asa. Maka di saat beliau tergeletak di atas tempat pembaringannya, beliau menghibur diri dengan membaca kitab. Nah, di kitab itu ada sebuah cerita. Ada seorang ahli sastra Arab di zaman Nabi, namanya Ka'ab bin Zuhair. Oh, ini Ka'ab bin Zuhair ini termasuk penyair Arab yang luar biasa, menghina para sahabat itu dengan gubahan-gubahan syairnya. Nah, orang Arab itu kalau sudah buat syair itu nggak kayak syair Indonesia, di sana gunung, di sini gunung. Oh, tambah nggak dimengerti, maka katanya semakin jero iki, padahal nggak ngerti. Beda dengan syair Arab. Syair Arab itu saking indahnya. Orang Arab dulu kalau perang itu yang perang tanding duluan yang keluar dari barisan itu para penyair. Nanti kalau sudah serang-serangan syair, mana yang syairnya menang, itu calon kalah itu, karena mentalnya sudah down. Bahkan orang Arab dulu kalau naik unta, kok untanya lemes begitu, nggak semangat, dibacakan, digubah syair-syair, nanti untanya semangat. Wah, jadi unta itu sendiri bisa merasakan setrumnya syair. Berarti antum kalau kok gak kerosok, wah saya mending unta. Itu
Orang Arab itu saking ahlinya dalam menggubah sihir itu luar biasa. Maka Nabi SAW bersabda, inna minal bayan la sihr. Sesungguhnya di dalam bayan, ilmu sastra, itu terdapat sihir. Jadi orang itu bisa kelepek-kelepek kalau sudah dilantunkan syair orang dulu itu. Itu bisa tumbang. Kayak munfarijah nih kan. Antum kan nggak ngerti kan artinya itu, maksudnya. Tapi kenapa kok pas dibacok itu kayak hanyut begitu? Itulah inna minal bayan la sihr. Di dalam susunan sastra itu terdapat sihir. Bisa merubah perasaan seorang itu seketika. Itu yang ajaib. Nah ini dulu ada seorang sastrawan Arab namanya Ka'ab bin Zuhair. Itu mencela para sahabat, mencela Rasulullah dengan gubahan-gubahan syairnya. Maka sahabat ini mangkel, oh lihat aja tuh. Kapan ketemu Ka'ab bin Zuhair, pancung aja nih. Maka lambat laun Islam ini berkembang. Ini Ka'ab bin Zuhair ini lari terus. Di mana tempat dia melarikan diri, Islam sampai ke sana. Lari lagi, Islam sampai ke sana. Akhirnya sudah nggak kuat lagi lari. Maka teman-temannya bilang, sudah, kamu temui saja Nabi Muhammad itu. Orangnya baik betul. Kesalahan saya terlalu besar. Saya selalu membuat syair-syair yang menghina beliau, menghina perjuangan sahabatnya. Kayaknya nggak ada maaf bagi saya. Enggak, cobalah, nggak seperti yang diceritakan orang-orang. Akhirnya ringkas cerita, dia pakai cadar, kerudung begitu, datang ke Madinah. Waktu itu Nabi sedang di masjid bersama para sahabatnya. Maka dia langsung maju ke depan, sowan di depan Nabi. Permisi, saya mau matur ya Rasulullah. Iya, ada apa? Saya ini sebenarnya tahu betul Ka'ab bin Zuhair itu. Nah, saya ini sebagai utusannya, sebenarnya dia ini mau masuk Islam. Kira-kira panjenengan maafkan nggak kesalahan-kesalahan dia itu? Ka'ab bin Zuhair, iya kalau dia datang ke sini saya maafkan, kata Rasulullah SAW. Maka langsung kerudung dibuka, saya Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah. Langsung sahabat tuh lompat, bunus pedang, wiki, langsung cabut pedang, karena keterlaluan itu, karena pedas sekali gubahan-gubahan sastranya ketika menghina. Langsung cabut pedang. Maka Nabi mengatakan, biarkan. Karena saking terharunya melihat dirinya dibela, maka Ka'ab bin Zuhair ini mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengubah syair untuk memujimu? Silakan. Maka beliau menggubah syair yang terkenal sekali. Nama syairnya itu Banat Su'ad. Banat Su'ad. Indah sekali syairnya. Saking senangnya Rasulullah dengan gubahan sastra syairnya Ka'ab bin Zuhair, diberikanlah sebuah hadiah namanya Al-Burdah, selendang dari Yaman berwarna hitam, bluderu. Maka langsung dipasang oleh Nabi. Hadiah karena memuji Nabi dengan gubahan syairnya yang terkenal bernama Banat Su'ad. Tengah baca kisah ini, Imam Busiri yang sedang kena stroke ini terinspirasi. Saya juga ingin membuat gubahan syair memuji-muji Rasulullah. Maka akhirnya beliau tulis syair. Pada malam itu, Imam Busiri mimpi bertemu Rasulullah SAW. Imam Busiri mimpi. Sama, karena beliau nulis syair memuji Nabi itu terinspirasi dengan kisah Ka'ab bin Zuhair yang mendapatkan hadiah burdah karena indahnya qasidah yang digubah untuk Nabi. Imam Busiri juga di dalam mimpinya Nabi menyelimuti Imam Busiri dengan burdah, dengan selimut berwarna hitam, kemudian diusap badannya. Pas bangun tidur, Imam Busiri yang sudah itu para tabib menyerah, nggak bisa mau diobati itu stroke itu, tiba-tiba bangun tidur sembuh seketika. Nah, maka beliau menamakan qasidah beliau ini namanya burdah
Karena di mimpi Nabi memberikan beliau hadiah burdah, sama dengan inspirasi beliau ketika mengarang, terinspirasi dengan Ka'ab bin Zuhair yang mendapatkan burdah dari Rasulullah SAW. Malam itu beliau tidur, paginya sudah jerantal, sembuh, kayak nggak sakit. Langsung ke masjid. Semua orang nengok di masjid. Loh, ini Imam Busiri kan stroke, kok di masjid? Nah, ternyata kebetulan di masjid itu ada satu wali, orang soleh, sedang sholat juga situ. Habis salam, langsung dipapak Imam Busiri di pintu. Berarti saya boleh minta syairnya? Padahal itu malam ngarangnya. Syair apa? Sudahlah, kamu buat syair kan? Gitu. Syair yang gimana? Syair yang awalnya ini tuh loh. Amin tazakuri jironin bidi salamin mazajta dam'an jaramin muklatin bidami. Kok kamu tahu? Tadi malam saya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah duduk, sementara engkau ada di sampingnya membaca syair yang awalnya amin tazakuri. Dan Nabi saking senangnya sama syair kamu tuh, badan beliau tuh bergoyang-goyang seperti pohon kurma yang diterpa oleh angin. Jadi Nabi sampai begini tuh, dengar Imam Busiri membaca burdahnya. Nah, maka sudah selayaknya lah kita menikmati qasidah-qasidah burdah ini. Sampai kalau antum ziarah ke makam Nabi di Madinah, kunci makam Nabi itu ditulis qasidah burdah ini, dikunci ya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Itu qasidahnya Al-Imam Busiri. Jadi ini ada kisah yang luar biasa di balik qasidah ini. Sehingga para ulama itu dari zaman ke zaman ada ratusan sarah qasidah burdah ini. Dan kita alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ini termasuk pencinta qasidah burdah. Nah, semoga kita ini termasuk orang-orang yang digolongkan, orang yang menikmati pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Imam Busiri ini dijuluki Sayyidul Maddahi, pimpinan orang-orang yang memuji Rasulullah SAW. Jadi qasidah ini luar biasa, sentuhannya halus sekali, hingga orang itu kalau dibaca burdah, Masya Allah, itu hanyut rasanya. Apalagi diketahui artinya. Nah, nanti supaya kita mengubah burdah ini bisa kita nikmati, maka insya Allah Mahabbatus Sholihin mulai hari ini dan pertemuan berikutnya kita usahakan hatam ini qasidah burdah ini. Dan kita supaya kita bisa menikmatinya. Nah, insya Allah kita mulai dengan syair pertama ya. Ini antum gak usah ikut ya. Nanti nadanya banyak ini baharnya bahar basit, bisa dibaca dengan banyak nada, bisa amin tadangkuri jiranin bidi salamin mazajta dam'an jaramin muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kabimatin wa awmadal barku fid dhalma'i min idhami. Terserah, itu nadanya banyak. Nanti khusus Mahabbatus Sholihin di rumah saya sudah siapkan nada yang membuat hati kita luluh lantak. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya itu kitabnya sudah ya, yang kecil itu yang sudah saya tulis Majmu'ul Fawaid, di situ ada burdah, bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadakkuri jiranin bidi salamin. Apakah karena engkau sedang mengingat seorang tetangga bidi zi salam yang sedang berada di negeri zi salam. Jadi negeri zi salam itu adalah suatu tempat, nama satu tempat antara Mekah dan Madinah.
Di antara Mekah Madinah ada suatu tempat namanya Zi Salam. Apakah karena engkau teringat dengan seorang tetangga yang ada di negeri Zi Salam, mazajta, engkau telah mencampur dam'an air matamu, jaro yang mengalir min muklatin dari pelupuk matamu, bercampur bidamin dengan darah. Maksudnya begini, apakah karena engkau sedang mengingat si dia yang ada di negeri Zi Salam, sehingga air matamu yang keluar dari pelupuk matamu bercampur darah? Jadi beliau sebelum masuk ke dalam bab memuji Nabi, beliau gugah dulu perasaan kita dengan menggubah syair-syair cinta, syair-syair cinta. Jadi ada tingkatan orang tuh sedang rindu dengan sang kekasih yang ada di negeri Zi Salam antara Mekah dan Madinah, karena itu, sehingga saking rindunya, kesedihannya itu air matanya itu campur darah. Pertanyaannya sekarang, apa ada air mata campur darah? Apakah ini hanya majas yang mengungkapkan betapa sedihnya hingga air mata campur darah? Sebagian ulama mengatakan ini majas. Sebagian ulama yang lain mengatakan hakiki, itu terjadi. Hingga dalam sebuah hadis dikatakan air matanya ahli neraka itu air matanya campur darah, begitu menyesal dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Jadi air mata campur darah itu ada. Bukan hanya sekedar majas. Nah, di sini beliau sedang bertanya kepada seseorang. Jadi di sini Imam Busiri menggambarkan ada orang yang sedang duduk sendiri, terus menatap kosong ke arah depan, air matanya menetes bercampur darah. Maka temannya ini nebak-nebak, amin tadzakuri jironin bidi salamin, apakah karena engkau mengingat? Nah, jiron, kenapa tetangga? Orang Arab itu pantang menyebut nama sang kekasih. Nggak bisa itu, misalnya si Sri begitu nggak bisa. Jadi menurut kaidah sastra, menyebut nama secara langsung sang kekasih itu aib. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia juga begitu, si dia itu sudah cukup. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jiron, tetangga-tetangga gitu. Makanya di sini maksudnya jiron ini kekasih. Kenapa nggak bilang amin tadakuri mahbubin? Mahbub itu langsung katsang, enggak, terlalu vulgar. Nah, cinta itu kalau mendalam, nama kekasih itu nggak boleh ada yang dengar kecuali hanya kuping saya saja. Jadi dia sangat cemburu sekali hingga tidak boleh ada orang lain yang boleh mendengar nama sang kekasih kecuali hanya saya saja. Hingga kalau menyebut namanya cukup dengan bahasa jiran, tetangga gitu. Kalau bahasa Indonesia dia. Siapa lagi? Ya itulah, itu sih. Itulah ya, itu. Ya gitu. Saking dalamnya cintanya itu nggak bisa diungkap nama itu. Ikutnya urung balik ya rodok. Kurangi aja. Ya. Ini dalam ini. Apakah karena engkau mengingat si dia? Si dia di kampung baru, sehingga engkau menangis seperti ini sampai tingkatan air matamu bercampur dengan darah yang keluar dari pelupuk matamu. Nah, sudah sampai sini, kemudian masih diem, nggak mau jawab, dipancing lagi dengan pertanyaan berikutnya. Amhabbatir rihu min tilqa'i kadhimatin, apakah karena ada angin yang berhembus min tilqa'i kadhimah, dari arah Kazimah. Ada angin bertiup dari arah Kazimah, yaitu arah Kazimah itu angin dari arah Mekah itu. Maksudnya Kazimah itu adalah nama mata air yang ada di Basroh. Yang Kazimah ini, angin itu kalau datang dari arah Kazimah berarti menuju Mekah begitu. Apakah karena ada angin yang berhembus dari arah Kazimah? Kenapa Kazimah? Ya maksudnya dari arah rumahnya sang kekasih gitu. Kayak misalnya gini ya, antum punya kekasih di Solo ini, antum orang Ngawi misalnya, nah, antum selalu menghadap ke arah Solo. Kemudian angin yang menerpa dari Solo itu semilir membuat antum tuh tiba-tiba tres menetes air mata kayak gitu tuh. Nah, makanya ini beliau pancing amhabbatir rihu min tilqa'i Kazimah. Kalau seandainya saya ya orang Temboro gitu terus nulis
syair yang senada dengan ini, apakah karena ada angin dari Temburu yang membuat air matamu bercampur darah? Ya, jadi jangankan jadi orang yang sedang merindu, sebenarnya hal-hal yang kecil-kecil itu akan menggugah ingatannya dengan sang kekasih. Hatta itu angin yang dari arah rumah sang kekasih. Gitu. Ini saking rindunya sampai dengan Rasulullah, angin dari Madinah itu membuat hatinya bergejolak langsung. Ingat terhadap kepada Rasulullah SAW. Dulu saya itu sempat, tapi ini rahasia dapur. Saya pengantin baru. Itu saya ke India ngambil sanad hadis. Pengantin baru itu baru berapa bulan langsung ke sana. Itu saya sudah sedikit lupa, karena sudah jalan sibuk begitu. Saya disuguhkan satu gelas begitu. Pas gelas itu mirip dengan gelas yang saya minum dengan istri di rumah. Semua waktu itu megang gelas itu ketawa karena seneng ya. Kecuali saya yang menangis. Cuman tangisan saya waktu itu nggak bercampur darah. Orang nemen koyong ini ya. Tapi intinya ini nyata. Sesuatu yang sedang kita rindukan, kemudian ada hal yang menyulut kerinduan itu hingga ingatan kembali, itu membuat air mata kita berderai langsung. Coba antum yang sudah ditinggal wafat oleh ibunya atau ayahnya, itu kan kadang baca buku begitu tiba-tiba ada nama yang persis nama dengan anak yang sudah wafat atau persis dengan nama ibu yang wafat, itu langsung tres air mata. Karena ada yang menggugah, ada yang menyulut. Nah ini beliau menggambarkan angin ya. Apakah karena angin yang menerpa dari arah Kazimah yang membuat air matamu langsung berderai? Nah, bagi orang yang rindu dengan Rasulullah, kok kamu nangis terus setiap baca selawat? Apakah karena ada angin hembusan dari Madinah? Ya, gitu. Saya lanjutkan. Wa aumadal barqu fi dhulma'i min idami. Apakah karena wa aumado dan karena seberkas cahaya al-barqu kilat fi dhulma'i di dalam kegelapan malam min idami yang muncul dari lembah Idom. Jadi dulu ada lembah, dulu sampai sekarang juga ada lembah Idom namanya. Itu kalau ada kilat waktu malam, ceres begitu, maka akan terlihat itu kilatan itu akan menyinari kegelapan lembah Idom. Ini sebenarnya apa tuh? Ini kok dalam sekali. Maksudnya apa? Apakah karena engkau melihat seberkas cahaya kilat di dalam kegelapan lembah Idom yang membuat dirimu menangis? Nah, jadi gini, orang itu kalau sedang kangen, rindu dengan orang yang dia cintai, terus dia melihat bulan, misalnya lihat bulan. Walaupun saya nggak ketemu secara langsung, tapi saya berharap semoga mata saya ketemu di bulan itu dan dia juga sedang melihat bulan, begitu. Apa maksudnya? Jadi saking rindunya dengan sang kekasih, ketika dia melihat seberkas cahaya kilat muncul dari lembah Idom, perasaan dia, semoga saya yang lihat kilat ini, dia sang kekasih juga sedang lihat juga, hingga walaupun nggak ketemu badan, tapi ketemu mata sama-sama melihat kilat itu, begitu maksudnya tuh loh. Ya gini orang itu ndablek nggak paham ya gitu. Jadi saking rindunya sampai seperti itu. Ini kita sedang bahas rasa loh ini. Ini gudang rasa Burdah ini, maka pakai yang terdalam. Ini karena sebelum masuk memuji Nabi, ini sudah inti rasa sudah. Maka beliau muqaddimahkan dengan yang seperti ini. Ya Allah. Ya kita juga kadang seperti itu. Kita rindu dengan istri. Kalau yang belum punya istri ya rindu sama ibunya, atau ibu angkat atau gimana. Ya kadang kita melihat langit, melihat bulan gitu. Kemudian kita berangan-angan, ya apa kabar ibu di sana ya? Mudah-mudahan ibu saya juga sedang lihat bulan.
walaupun nggak ketemu, setidak-tidaknya hati ini terobati ketika pandangan sama-sama ketemu di sana. Ini maksudnya wa'au madul barqu fid dhulma ini itu nih. Jelas ini? Tak lanjut lagi. Fama li'ainaika in qulta fufahamata. Nah, ceritanya belum ngaku. Saya nggak apa-apa kok. Jadi orang jatuh cinta itu sulit ngaku. Kamu seneng ya orang? Orangnya konco, temen. Lah saya mah biasa. Dulu gini tak dulu gini ditakoni, kok dia rasanya pas bernazar dulu. Yes biasa deh. Jadi ketika orang betulan sedang jatuh cinta, maka setiap ungkapannya itu selalu mengatakan biasa aja. Padahal itu sedang luar biasa itu. Nah, gitu. Gemuruh ya, gitu. Ya seperti itu. Nah ini nggak mau ngaku, maka Imam Busiri tanya lagi kepada dia, kalau memang kamu nggak mau ngaku, kamu ini sedang jatuh cinta, sedang rindu kepada sang kekasih. Fama li'ainaika in qulta fufahamata wa ma liqalbika in qulta istafiq yahimi. Kalau kamu nggak ngaku, kamu ini sedang jatuh cinta, sedang rindu dengan si dia. Fama li'ainaika, mengapa kedua matamu ingkulta, ketika engkau mengatakan ukfufa, sudah cukup, jangan nangis lagi. Hamata, justru tambah kencang deraiannya. Air mata malah tambah deras. Wa mali qalbika, mengapa hatimu ketika engkau mengatakan ingkulta istafik, sadar. Ya ini justru dia tambah parah, tambah ingat terus. Jadi orang yang sedang jatuh cinta, ketika dia berusaha menepis rasa, justru tambah kuat. Maka Imam Busiri tanya, kamu, saya nggak apa-apa, kamu rindu sama itu ya si Jiron itu dia kan, gitu. Enggak, tapi air mata masih terus, padahal dia sudah berusaha menghapus. Nah, di sini diibaratkan seandainya air mata itu bisa diajak ngomong, ukfufa, udah jangan nangis. Hamata malah tambah deras. Seandainya hati ini bisa diajak bicara, ingkulta, engkau mengatakan istafik wisto, sadar, masih banyak yang lain. Ya ini, tapi ingat terus. Masalahnya begitu. Jadi cinta itu konsekuensinya seperti orang yang terikat tangannya. Semakin antum berontak untuk terlepas, justru ikatannya semakin kuat. Itulah namanya cinta. Ya, cinta. Wa ma li'ainika in qulta fufahamata. Maka orang itu kalau sedang rindu dengan Rasulullah hamata, walaupun dia sudah berupaya untuk mentegar-tegarkan dirinya, tapi air matanya itu tidak akan bisa tegar, mesti keluar. Ada kawan saya itu ditinggal wafat ayahnya, saya datangi, dia berusaha wajahnya ditahan-tahan itu air matanya. Terus saya tepuk pundak, sing sabar ya, yang sabar ya. Iya, justru ketika kita bilang begitu, air matanya itu deras keluar. Menunjukkan air mata itu tidak akan pernah dusta dalam menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Begitu juga hati, ya. Walaupun kita sudah berusaha mengalihkan, tetap aja akan selalu teringat. Dia selalu akan ingat. Itu sudah seperti itu cinta. Kemudian tetap nggak ngaku ini. Ya. Enggak. Lo kenapa nangis? Ini ya nggak tahu nih kok keluar air mata. Maka Imam Busiri mengatakan, ayahsabu sambu annal hubba muntakimun ma baina munsajimin minhu amut qarimi. Ayahsabu sambu, apakah orang yang sedang merindu menyangka annal hubba, sesungguhnya cinta, mungkatimun, dapat ia sembunyikan, ma baina munsajimin, di antara derayan air matanya, wa mutarimi, dan dadanya yang sedang terbakar. Kamu mau sembunyikan ya? Kamu kira orang yang sedang jatuh cinta
cintanya itu dapat disembunyikan di antara air mata dan dadanya yang sedang panas seperti ini. Kenapa muttorin? Muttorin itu dada yang panas karena menahan rindu. Jadi hati itu kalau sedang menahan rindu, panas dia. Nggak percaya? Pegang dadanya dulu. Oh. Atau pegang dadanya sopo. No. Panas. Maka itu dulu ada seorang jatuh cinta, ya namanya Qais Majnun. Qais Majnun ini sebenarnya nggak gila, pinter ini. Cuma tergila-gila maka dipanggil Majnun. Dia adalah orang gila yang paling waras. Ya. Karena tulus cintanya, maka orang mengatakan dia gila. Qais Majnun ini berteriak-teriak di tengah musim salju, memanggil kekasihnya, Laila, Laila. Maka dia ambil itu satu bongkahan salju, dia letakkan di dadanya, langsung cair. Karena dadanya orang yang sedang merindu itu panas. Nah, bahasa Arabnya muttorin. Maka Imam Busiri mengatakan, apakah orang yang sedang merindu menyangka sesungguhnya cintanya itu bisa disembunyikan di antara munsajimin, derayan air matanya, dan dadanya yang panas karena menahan cintanya tersebut. Nggak bisa disembunyikan cinta itu. Jadi ya, cinta gue ketoro, ya jelas ya. Cinta. Jadi orang seneng ngaji itu kelihatan. Orang cinta kepada sholawat kelihatan. Orang yang cinta kepada Rasulullah kelihatan. Kapan disebut nama Rasulullah bergetar jiwanya. Dia nggak akan bisa menepis rasa itu. Saya tuh kagum sama lihat orang Turki. Orang Turki itu kalau ada orang nyebut nama Rasulullah langsung pegang dadanya. Apa maknanya? Wahai ruhku, sabar, pertemuan sebentar lagi. Pegang. Karena nggak bisa memang suku unik ini, bangsa unik. Itu di Pakistan, India. Itu kalau datang ke Indonesia, itu dia nggak mau kan mimbarnya orang Indonesia ini ada tulisannya Allah Muhammad. Itu orang India Pakistan tuh nggak mau tuh membelakangi. Ada Rasulullah di belakang. Tahu? Itu jarak 100 meter di Pakistan, jarak 100 meter. Jarak 100 meter. Itu kok ada Quran. Itu sendalnya itu langsung copot. Ada Quran. Takzimnya itu dengan agama saya begitu. Itu namanya orang yang cinta Quran. Saya pernah waktu itu di India, saya duduk-duduk begitu, duduk makan-makan gitu sama masyarakat. Tiba-tiba ada anak kecil sebesar anak saya Muhammad ini masuk masjid. Itu satu masjid itu berdiri semua. Saya tetap duduk aja, saya nggak mau berdiri. Kenapa? Siapa anak kecil ini? Anak kecil itu langsung duduk depan saya terus makan. Terus setelah anak ini duduk, yang lain ikut duduk. Maka saya tanya sama orang kampung, ini siapa anak kecil ini? Kok yang ketika dia masuk masjid kok semua berdiri? Satu kampung ini yang hafal Quran itu cuma dia. Maka kami menghormati. Nah, terus ada yang nggak duduk-duduk di belakang saya. Dia tepuk pundak saya. Anak saya itu, bapaknya itu nggak mau duduk menghormati anaknya yang hafal Quran. Sampai begitu. Itu namanya orang yang cinta Quran. Jadi sikap orang cinta itu tidak bisa dusta. Jelas kelihatan mana orang yang cinta Quran, mana yang cinta sholawat, mana yang cinta ngaji. Kelihatan. Karena cinta itu tidak bisa berdusta dalam menunjukkan tanda-tanda keberadaan dirinya di dalam hati seseorang. Nggak bisa. Nah, orang yang sedang begitu pula, saya lihat itu orang tua di Pakistan. Itu kalau dia bawa tongkat, kok masuk masjid, tongkatnya mesti kebalik. Yang bagian apa? Yang bagian nyangga di bawah yang kena tanah itu dibalik, karena ini beda, ini masjid harus dihormati, gitu. Yang di bawah sampai begitu. Menghormati masjid itu sampai seperti itu. Orang itu kalau cinta sama orang tua pasti bakti. Pasti bakti. Dulu ada Habib, kalau nggak salah namanya Habib Hamid Al-Bari, namanya lupa saya namanya. Yang ceritanya Habib Umar bin Hafid, waktu itu saya ketemu di Surabaya, beliau yang cerita.
Ini beliau itu punya amalan. Beliau itu nggak pernah membelakangi orang tuanya, nggak pernah. Seumur hidup nggak pernah membelakangi orang tuanya. Jadi kalau ketemu orang tua nggak bisa mundur, itu nggak, pergi itu mundur, nggak berani balik badan. Posisi orang tua ada di belakang punggung itu nggak berani. Karena amalannya seperti itu, saking cintanya, takzimnya dengan orang tua, nggak pernah membelakangi ayah ibunya. Maka ketika itu datang ke Madinah, dari Tahrim sana, datang ke Madinah, ziarah Nabi. Ya namanya orang sesak-sesak di depan, bersesak-sesakan di depan apa, makam Nabi. Ini beliau tuh di pojok gitu, nyelempit di pojok. Tiba-tiba penjaga makam Nabi dari dalam kubur itu tiba-tiba ada suara keluar dari dalam kubur Nabi. Sampaikan salamku kepada cucuku Hamid. Ajak dia ke sini. Maka langsung keluar penjaga kuburnya, bilang kepada yang sedang ziarah, di antara kalian ada yang namanya, ada yang dari Yaman, angkat tangan. Dari Hadramaut ada yang namanya Hamid, dari pojok. Langsung buka jalan. Ada suara dari makam Nabi, sampaikan salamku kepada cucu. Ditarik langsung ke dalam makam Nabi, terus duduk ziarah di situ. Apa amalannya? Amalannya tidak pernah membelakangi orang tuanya. Tidak pernah. Jadi orang tuh kalau cinta itu mesti akan tampak. Cinta itu mesti akan memunculkan sifat-sifat yang menunjukkan cinta itu ada di hati. Nah kita ini, kamu cinta sama orang tua? Cinta. Lezing mbok Bentawi ini sopo? Nah kan, ini persoalan. Kamu cinta ilmu? Cinta, senang saya ilmu. Lo hujan sedikit udah nggak datang. Ya jadi ya lagi ya gimana? Ya belum, berarti belum yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya rasa cukup, ini masih panjang ini. Ini lebih ke belakang lebih. Nah, sudah cukup 4 bait sebagai mukaddimah. Saya baca 4 bait syair qasidah Imam Busiri ini. Semoga angka 4 ini termasuk angka tafaul ini, karena malaikat pemikul arsy ada 4 dan imam mazhab abadi yang ilmunya teramalkan itu ada 4, dan khalifah kita pun ada 4, khalifah al-arba'ah. Alhamdulillah, ini indah nih kalau bisa dihafal ya. Amin tadhankuri jiranin bidi salamin mazajta dam'an jaramin muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sambu anna al-hubba muntakimun ma baina munsajimin minhu wa muqtarimi. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Tafadhol, mungkin ada yang mau tanya. Begini mesti gini, siapa kok nanti saya mau tanya tapi nanti dikira jatuh cinta gimana? Harus aman, tertuduh. Dul, aku tak apa? Oh ya wis. Yang mau tanya monggo. Yang masih belum paham cinta, tanya juga silakan. Saya ahlinya di bidang itu. Tidak perlu dipelajari cinta itu. Ya monggo. Nopo? Jumeneng.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentang cintanya, karena menumbuhkan cinta di calon yang dijodohkan oleh orang tua. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada calon kita yang sudah dijodohkan dengan orang tua? Cinta itu butuh proses. Cinta itu bukan seperti ada yang gelinding dari langit goblak gitu, enggak. Suatu hari ada orang datang berjumpa dengan Sayyidina Umar. Dia seorang wanita. Bilang kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, saya itu nggak begitu seneng sama suami saya. Saya itu nggak cinta sama suami saya. Jadi ini ceritanya sudah menikah, tapi si perempuan itu belum cinta sama suaminya. Maka ngadu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya ini nggak cinta sama suami saya. Gimana ini? Saya serumah, kayaknya saya bersama dengan dia, tapi saya itu nggak cinta." Dimarah oleh Sayyidina Umar. Cinta, nggak penting itu. Nah, apa penting cinta itu? Yang penting kamu tunaikan hak suami kamu dengan sebaik-baiknya, dan suami kamu menunaikan hak kamu sebaik-baiknya. Nanti cinta itu tumbuh-tumbuh sendiri. Karena cinta itu buah ketika seorang istri menunaikan hak suaminya dan sang suami menunaikan hak istrinya. Kan begitu. Bayangkan nih, saya tanya yang antum sudah punya istrinya, walaupun istri antum rada seperti Hajar Aswad begitu. Yang mencium Hajar Aswad itu pahala loh. Walaupun istri antum seperti Hajar Aswad, ya, atau ibi, tapi ketika antum pulang ke rumah disambut, dikecup keningnya, kemudian dipersilakan duduk, kakinya dipijat, ditanya, "Mau apa mas? Mau saya buatkan kopi?" "Oh iya, ini ada kopi Benowo ini, saya sudah." Misalnya begitu. Disiapin mandinya pakai air hangat. Ya Allah, walaupun rada penyok-penyok ya, wayu gitu, benar ya. Karena yang membuat wanita itu cantik itu sebenarnya sifatnya dan kebaktiannya ketika dia berusaha menunaikan hak suaminya dengan sepenuhnya. Cinta itu muncul sendiri. Makanya antum pernah lihat kan ada orang jatuh cinta sama orang cacat. Kenapa bisa? Karena dia melihat sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Nah, itu cinta bisa. Ada orang istrinya cantik, delok jempolnya wis ketok cantik. Benar. Bangun tidur tuh masih kelihatan cantik. Tapi, wah, tiap hari antum dibentak. Sering keluar rumah keluyuran, manjat genteng segala macam. Coba bayangkan. Walaupun ayu nih kayak apa kan, mesti mbok arep-arep mati kan. Kapan matinya? Lah kan artinya sebenarnya cinta itu buah ketika suami istri saling menunaikan hak. Nah, itu. Ini harus antum garis bawahi. Jadi jangan, pertanyaan tadi itu tidak tepat. Bagaimana cara menumbuhkan cinta ketika kita dijodohkan oleh orang tua? Memang belum waktunya tumbuh. Maka jangan tanya kapan tumbuh, memang belum waktunya. Gitu. Belum waktunya. Nanti ketika sudah akad, ya, sudah saling menjajaki, saling kenalan. Oh sifatnya begini, yang dia tidak suka ini. Ketika itu saling berusaha mencari kesesuaian, kecocokan. Nah, terbangunlah di situ namanya cinta. Mau kira cinta ki gliding ngono ya ora, enggak gitu. Konsep cinta itu tidak seperti itu. Cinta itu anugerah. Satu hal lagi yang saya harus kasih tahu. Cinta itu bukan seperti yang di novel-novel itu ya. Kamu ngukur cinta seperti film Korea, bukan. Cinta yang didefinisikan oleh orang sekarang yaitu mailun nafsi, yaitu kecenderungan jiwa melihat pasangan, itu adalah fitrah, itu namanya tabiat. Dan itu bukan keistimewaan, karena kambing itu kalau ngelihat kambing betina ya miring dia.
Iya, jago ngeliat babon yang miring. Itu namanya mail, kecenderungan, tabii namanya, tabiat. Laki-laki ya lihat perempuan ya piye ngono. Ya, kok meriang-meriang piye. Ya. Lah memang begitu itu namanya tabiat. Saya kok ingat dia terus, nggak bisa tidur. Itu namanya tabiat. Memang laki-laki itu senang perempuan. Perempuan kok senang melamun, ya. Masakannya kok asin terus, ya. Nah, itu cinta. Nah, ini namanya mail. Tapi sesuatu yang Allah beri kepada binatang dan juga Allah beri kepada orang kafir, kok kita miliki, itu bukan satu keistimewaan karena semua juga punya. Antum suka perempuan? Seneng ya? Maksudnya seneng sama istri, seneng sama perempuan kan? Nah, bukan satu keistimewaan. Karena orang kafir juga jatuh cinta. Kambing, pitik, kucing itu jatuh cinta juga. Berarti kalau kita miliki sebagai orang beriman, itu bukan suatu keistimewaan. Nah, ada satu hal yang istimewa yang Allah khusus berikan kepada orang beriman. Ini namanya cinta, yang satu ini namanya cinta anugerah, bukan tabiat, bukan fitrah. Jadi cinta itu ada dua, ada namanya cinta fitrah, ada cinta anugerah. Kalau cinta fitrah, semua makhluk hidup itu jatuh cinta. Pohon-pohon itu jatuh cinta. Iya. Mereka ada benang sari, putik sari dan lain sebagainya, itu menurut itu ada hubungan itu. Semua makhluk itu terbangun dengan cinta. Tapi orang beriman, orang yang di dalamnya adalah la ilaha illallah Rasulullah, dia merasakan cinta yang khusus yang tidak akan bisa dirasakan oleh makhluk siapapun. Namanya cinta anugerah. Di mana letaknya? Ketika orang itu menempuh jalan cinta, ingin dekat kepada Allah bersama, kemudian saling menunaikan hak satu sama lain, itu nanti Allah beri hadiah namanya cinta anugerah. Hingga ketika antum lihat wajahnya itu bawa masalah dari luar setumpuk, baru buka pintu lihat senyumnya, piar langsung hilang langsung itu. Bukan nambah masalah. Yang sudah berusaha diingat, ngelihat wajah dia malah ingat. Sial, cinta sial. Itu namanya cinta anugerah. Ingat-ingat ya. Jadi jangan antum tolak ukur cinta seperti di film Korea, di film-film India, terus kejar-kejaran, terus guling-guling. Alah, ucap-ucap nyanyi ngono lah. Apa ya, cinta yang hakiki itu jatuh bangun, saling menggali sifat, walaupun kadang gak cocok, kadang nyambung lagi, tengkar lagi, baikan lagi. Saya tuh kadang tengkar juga sama istri saya. Tapi karena memang sudah dibangun dan niat akan terus membangun atas dasar ingin dekat bersama kepada Allah, itu ini diam-diaman ini. Jangan aja ngomong saya lagi. Iya, kata istri saya, udah pulang dari masjid ngobrol kita. Kita kan sedang tengkar. Iya, siapa yang mulai tadi? Nah, lupa gitu. Lupa. Baikan lagi. Tapi karena ini dibangun atas dasar kita bagaimana sama-sama dekat sama Allah. Nah, cinta yang hakiki, siapa yang berhasil membawa pasangannya, menggandengnya sampai nanti di alam cinta abadi namanya surga. Kalau dunia ini namanya alam cinta kecil sementara, namanya alam cinta sementara. Maka wadahnya kecil, hanya sampai mati. Makanya bahasanya cinta kita sehidup semati. Kalau saya kurang, ya, cinta kita sampai pindah ke alam cinta abadi. Nah, di mana itu? Sampai surga. Itu baru cinta hakiki, karena abadi, digandeng sampai surga. Kalau nggak sampai surga, nggak usah kenal. Nggak usah kenal di dunia, ngerubuti ya. Iya, ganggu aja. Jadi kalau memilih pasangan hidup, sekalian yang langsung bisa digandeng ke surga. Terus itu namanya abadi. Paham? Nah, ngeten guys. Napa malih? Ya, monggo. Monggo. Terakhir ya. Terus keluarin aku ya. Aku belum sempat mangan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gusti Muksi. Mau tanya Bib, ketika
seorang lelaki dan perempuan sudah di tahap nazar dan keduanya sama-sama cocok, terus kemudian dari pihak orang tua si perempuan itu memperhitungkan weton, Gimana ulang? memperhitungkan hari weton, hari Jawa, perhitungan Jawa. Hitungan Jawa. Ya. Dan ternyata di dalam perhitungan Jawa itu kurang baik di dalam perhitungannya kan. Tetapi si pihak perempuan maupun laki-laki tidak mempermasalahkan, tetapi keyakinan orang tua itu seperti itu. Kemudian sikap dari pihak perempuan dan laki-laki itu sebaiknya bagaimana? Ya. Sebenarnya ya, hal-hal yang kaitan dengan hari-hari itu sebenarnya orang itu menjerat dirinya sendiri dengan bersangka buruk kepada Tuhan. Oh, ini kamu anak pertama? Iya. Lah ini bojomu, istrimu itu anak anak ragil, anak bungsu. Lah kalau ketemu sulung sama bungsu pasangan itu nggak bisa hari Kamis. Nanti nggak lama. Kalau saya ketemu yang begitu, saya bilang, Mbah, boyo internasional titik. Alangkah banyaknya manusia di muka bumi ini. Ya internasional sedikit lah. Alangkah banyaknya orang kawin hari Kamis. Kebetulan pasangannya yang satu sulung, yang satu yang utuh ya. Berarti itu enggak alas. Orang Jawa dulu, orang Jawa itu orang kapokan, kapok gitu. Jadi ketika ada orang, gitu, kawin satu sulung satu bungsu, kemudian pegat cerai, bingung nyalain siapa, ya? Karena nyalain orang tua, nyalain pasangan, podo nggak enak orang Jawa itu. Ya sing iso disalahne iki hari memang. Iki mesti dino gitu. Karena nggak enak juga nyalain yang ini gitu. Akhirnya ke bawah sampai sekarang. Apa salahnya hari? Gitu. Alangkah banyaknya orang yang kawin hari tertentu. Enggak apa-apa tuh. Mbah sedikit internasional dikit lah kalau berpendapat itu. Tapi ini coraku sih ngomong kowe ojo ya. Kepiling langsung. Gue enggak kena disangkal kadang. Kowe jarene wong-wong dikit ngono. Nah, itu termasuk menurut saya itu hal bid'ah itu. Maksudnya tidak ada contoh ya. Tidak ada contoh. Tapi kalau masuk bab tafaul, misalnya contoh, misalnya gini, kapan kawin? Ini belum tahu nih. Saran saya Rojab. Kenapa? Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah nikah bulan Rojab. Mudah-mudahan bisa keturunannya berkah seperti beliau. Nah, boleh ini, namanya tafaul. Atau misalnya begini, saya tuh lihat orang tua saya lihat orang tua saya itu ya rukun, mesra gitu. Dan saya lihat hari perkawinan mereka itu hari Sabtu. Saya tak hari Sabtu loh, mudah-mudahan saya bisa mesra seperti orang tua. Boleh. Berarti namanya tafaul, mencari kebaikan. Enggak apa-apa. Tapi nulis udah adik matuk, iki nek morotuamu tanggal piro lahirnya? 15. Nah iki 17 tambah 7 kurang ini, wah ini nggak bisa hari Senin, nggak bisa. Ini kayak ngitung buntut ya. Iya, kayak togel jadinya perkawinan. Nah, yang begitu itu kalau bisa kamu dakwah, luruskan, nggak ada yang begitu lagi. Kalau mampu, kalau tidak mampu, wes turuti aja daripada kasih dorabi, cuman goro-goro dino. Nah, itu kan juga nggak, yes orang Jawa begitu itu. Tapi nanti ini loh strateginya, daripada kamu cari ulah, bilang, wah itu ngaji kemarin tuh nggak bener itu, nggak ada dalam tuntunan syariat itu taati hari tertentu dengan tanggal kelahiran segala macam tuh nggak ada pak mertua. Ya udah kalau begitu nggak jadi sama anak saya, kan beresiko besar itu. Gini aja, bo iya nih aja, engkau sisanya setelah udah akad baru kamu datangi terus itu sampai. Jadi dulu baru kamu dakwah. Mbah, sebenarnya yang kemarin itu hari-hari itu nggak benar itu, saya nggak percaya itu. Langsung gitu, percaya saya. Oh gitu ya, iya. Tapi tadi kok nyambung. Arab dibatalnya nggak mungkin. Bocor gue sih. Tapi kalau sebelum bahaya tuh, ikut aja. Tapi kalau udah jadi baru di situ
serangan fajar dimulai. Artinya didakwai. Soalnya kalau antum tegur langsung, oh bubrah itu, nggak jadi itu bisa-bisa. Wah ini kan, nah, iya aja dulu. Oh gitu ya, oh baru tahu saya. Ya udah, hari Senin, yes, Senin. Kamis boleh juga, berhari-hari juga boleh. Maksudnya dikecilin gitu apa alas nggak penting. Nah sudah akad baru, loh, berarti kemarin kamu nggak percaya saya. Tapi karena la darara wala dirar. Orang tuh jangan membuat sikap yang membahayakan dirinya. Karena kalau kamu terlalu kencang, nanti bisa batal itu. Ini kan udah dimunfarijain 1,5 tahun masalahnya. Waduh, repot itu. Paham itu? Jadi nggak enak. Persoalannya bukan menentukan tanggal, tapi kecocokan tanggal lahir. Iya sama aja. Mau hari, tanggal lahir, tanggal apa, nggak ada itu. Dalam Islam, dalam hal menentukan hari, waktu dan lain sebagainya, pertimbangannya hanya satu, namanya istikharah. Itu yang dalam Islam. Yang kedua, namanya tafaul. Tafaul itu bersangka baik kepada Allah. Hanya ada dua apa? Istikharah. Bagaimana? Hari apa? Hasil istikharah saya tepatnya insya Allah hasil istikharah hari Ahad, nah, pas orang sedang nggak kerja biar banyak, nah gitu. Atau misalnya tafaul, saya minta hari Senin, nggak ada yang hadir loh, nanti itu jam nggak apa-apa karena hari kelahirannya Nabi, misalnya gitu. Boleh, itu namanya tafaul, mengalap berkah dari hari-hari yang memang hari itu memang ada hubungan kebaikan yang antum tahu. Itu namanya bersangka baik kepada Allah. Kalau enggak istikharah, mau taati tanggal-tanggal lahir suka ada itu. Apa yang itu? Wallahu ta'ala. Cukup? Apa nih? Ada lagi yang mau sedikit? Oh, harus iya, Pak. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Yes. Ya Allah alam. Ini ada pertanyaan ini. Katanya kisah. Kalau versi Barat ada Romeo dan Juliet, maka versi Arab ada namanya Qais Majnun Laila. Ya, ada Qais Majnun dan Laila. Ya, Majnun Laila. Qais ini panggilannya Majnun, artinya gila. Nama aslinya Qais, dia dari suku Bani Amir. Suku Bani Amir. Nah, si Laila ini sebenarnya bukan nama, tapi karena begitu hitam rambutnya, maka saking hitamnya seperti malam, maka dia dipanggil Laila, wahai malam. Karena hitam sekali. Nah, ini bangsawan. Nah, dulu ada sekolah para bangsawan. Disitulah Qais sama si Laila ini ketemu. Nah, padahal dua suku ini bermusuhan. Nah, akhirnya cintanya nggak kesampaian. Akhirnya si Qais ini dianggap gila. Tapi aneh, setiap syair-syair yang digubah untuk Laila itu indah, membuat seluruh penyair itu nggak bisa meniru seperti itu. Berarti ini kan nggak gila. Namanya ini gila paling waras ini. Nah, ada yang mengatakan setiap dia menyebut kekasihnya Laila. Nah, itu sebenarnya maksudnya itu adalah Tuhan yang menggerakkan Laila. Gak ngerti takok Qais nek ngono. Yang paling tahu isi hati orang apa murad kata-katanya ya orang yang bersangkutan. Kalau saya ngomong Laila, kalau Zikru yang bilang Laila berarti kuda. Karena ini putranya Gus Nip ini punya kuda namanya Laila. Saya yang namakan Laila supaya Laila itu kalau orang Arab kalau mau manggil kekasih itu Laila. Lailamu kemana? Gitu. Biar cintanya itu abadi seperti cintanya Qais dan Laila. Jadi ngono ya. Ya. Bojomu nang ndi? Kasar ini. Bojomu nih. Yo, nah, rada sedikit lah ya, rada romantis sedikit. Lailaku sedang. Ya kan?
Indah itu, Masya Allah. Lailaku. Karena orang Arab itu kalau memanggil kekasihnya Laila, malamku gitu. Karena memang tersita seluruh waktu malam, nggak bisa tidur hanya untuk mengingat dia. Makanya dia dipanggil dengan Laila gitu. Jadi jangan tanya Qais, pilih takoni wong gendeng kok. Orang sedang jatuh cinta itu memang setengah gila. Istighraq, tenggelam dalam cintanya, hingga Qais itu kalau ditanya, Qais mau kemana? Laila. Dari mana? Dari Laila. Makan apa? Makan Laila. Siapa kamu? Laila. Dan sudah nggak ada, hilang dirinya, tenggelam dengan cintanya. Itu namanya istighraq fil mahabbah, tenggelam dalam cinta. Jadi ada orang, tapi saya itu enggak. Cinta itu ya terus terang ya, cinta itu yang bagus, yang tinggi, cinta yang sadar. Cinta itu yang tinggi, itu terkendali. Nah, makanya kalau cinta baru-baru seperti kamu-kamu ini namanya cinta monyet. Artinya kenapa cinta monyet? Bisanya cuma jingkrak-jingkrak, kayak nari-nari kayak film India gitu. Tapi cinta yang hakiki itu tidak begitu. Terkendali, cinta hakiki itu terkendali. Maka ketika Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf untuk lewat di depan para wanita-wanita pejabat itu, istri-istri para pejabat disuguhkan buah-buahan. Semua istri pejabat itu ngiris tangannya sambil mengatakan, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu uang, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Itu sampai ngiris-ngiris tangannya dan tidak terasa. Nah, Zulaikha ada juga di situ ikut ngiris, tapi nggak ngiris tangannya, karena cintanya lebih lama dan mendalam, karena dalam terkendali. Ya. Jadi kamu mau tahu cinta hakiki, tanya mbah itu kan sudah 70 tahun, itu malah biasa. Gairah aku kopi tuh, gula larang, ya, itu yang asli itu yang beneran itu bukan oh my darling, oh cinta itu mah amatir, itu baru. Cinta-cinta yang rada apa namanya, bawa bunga-bunga itu terus taruh di belakang, itu amatir. Ya orang-orang tukang ngiris-ngiris jari lah gitu. Makom-makom ngiris-ngiris jari kayak makom edul ya. Kayak ngiris-ngiris hati kalau dia. Tapi kalau yang asli itu terkendali. Apa yang harus dikatakan, apa yang kalau yang masih gagap-gagap itu masih makom ngiris jari. Tapi kalau yang sudah dalam kayak saya nih, itu bersair sudah tertata. Enggak gagap-gagap kayak gitu ya. Jadi cinta itu kalau semakin dalam dia terkendali. Ya. Bukan terus kayak Qais tadi yang kayak ya wallahu alam juga ya. Tapi yang jelas ada orang yang cintanya sampai tingkatan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa ilahil ma'ab. Cukup kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.